Ya. Apa? Empat. Oh, iya. Berapa Bi? Jadi 50.000. 50.000. Cuma berempat Pak. Iya, berempat. Nah, ini Bapak, Adek, ini bukan termasuk situsnya, ini panggung budaya Sunyaragi, ini buat pentas Pak. Buat pentas seni budaya. Oh iya. Ini tahun 90-an oleh Pak Ismail Saleh Menteri Kehakiman. Jadi kesannya niru yang di dalam, jadi kesannya situs juga. Pakai batu karang juga. Tapi atapnya malam Pak. Jadi kalau siang tahu sendiri nggak ada tuh atapnya panas. Iya. Kita pakainya malam. Kemajuan zaman, kebutuhan. Jadi titik pusat airnya itu di Urgi Timbun buat pembangkit itu tempat tenaga listrik, tenaga gas. Oh. Nah, terus rumah-rumah penduduk yang ada sekarang Pak. Jadi hanya menyempit. Nah, atas itu 3 hektar. Itu 3 hektar itu 1,8 situsnya sama bentengnya 1,2 hektar Pak. Jadi 3 hektar. Itu yang 27-nya habis pelepasan tanah. Nah, ini mulai situsnya nanti Pak. Oh iya. Sekarang dari dulu itu ada dari Cina. Oh. Yang bernama Putri Longtin atau Longtin, yang panglima armada lautnya tangan itu Laksamana Cengho atau Cengho. Yang ada di Pulau Jawa. Makanya atapnya kayak kelenteng, ada Eropanya, ada Belandanya, ada Jawanya juga. Nah, ini Gedung Pendopo ini dulunya itu sebagai tempat istirahatnya keluarga pada sini. Nah, ini dibangunnya 1848. Nah, ini oleh Ibunda Ratu Adima, itu Ibu Ratu Ibunda itu ibundanya yang bikin situs sejarah itu Pangeran Karangan Terbuang. Nah, ini sekarang tidak berfungsi, sekarang digunakan sebagai gedung serbaguna. Jadi kalau dulu itu khusus keturunan saja, di luar keturunan nggak boleh masuk ke sini. Jadi khusus keturunan. Oh. Nah, ini Gua Sunyaragi ini dulunya itu sebagai tempat penggemblengan atau taman sari, jadi tempat pendidikan, jadi tempat meditasi atau bertapa. Makanya ada guanya yang sengaja dibikin Pak. Jadi guanya bukan alami, dibikin, dibentuk. Tapi umurnya udah ratusan tahun juga. Nah, itu pembikinannya dari 1596 sampai 1788. Nanti ada 3 tahap, kita bisa lihat nanti di dalam. Nah, itu di sini nggak ada pandangan, kita bebas boleh foto. Tapi Gua Sunyaragi ini yang uniknya ini bahan bangunannya yang ditempelkan di luar itu batu karang yang diambil dari, bukan istilahnya Pantai Cirebon atau Pantai Utara, ini diambil dari Gunung Kidul, dari Jogja. Yaitu yang sedikit ada bantuan di luar dari kita ini. Nah, Cara pindah batu itu ke sini itu gimana? ada bantuan goibnya Pak di sini. Goib. Buat nempelin karangnya itu ada perpaduan antara pasir gunung yang udah mengandung semen sendiri namanya atras. Yang bikin bingungnya itu dicampur dengan putih telur buat lemnya atau perkatnya. Dan cara logika itu kan putih telur nggak mungkin kalau bapaknya Mustahil, tidak ya. punya. Itulah di luar tenaga kita tadi Pak. Jadi dikatakan putih telur itu, jadi orang dulu itu yang melakukan aktivitas kegiatan itu niatnya digambarkan ke telur bulat kan, tekadnya seperti telur dan menjalankannya kayak isi telur putih bersih tulus. Kan kanannya Aslinya ya? modern kayak gini ya. Iya. Jadi kalau aturan cagar budaya itu kalau dulu kayak tanah harus kanan lagi. Oh. Jadi nggak boleh dirubah bentuk. Mas sayang 2014 pas Sultan 14 itu bisa diperbarui, diganti dengan keramik modern. Tapi kalau aturan cagar budaya itu nggak boleh. Jangan ya. Ruangannya tetap yang dulu Pak. Oh iya. Ini kita nggak bisa buka. Kalau dulu belum ada COVID itu kita bisa buka Pak. Ini sebenarnya museum yang sebelah kanan nih, yang satu ini gudang buat ada soal ada acara ini. Nah, karena COVID 2 tahun nggak ada kunjungan 0%, akhirnya ya mati. Nah, terus ada bocoran gentengnya jatuh ke lemarinya. Akhirnya lemari musimnya hancur semua. Jadi kita belum benahin Pak. Nanti kalau itu benahin kita bisa lihat lagi. Ini dulu dilingkup dengan air semua Pak. Ini? Taman air juga Pak disebutnya. Nanti karang-karang itu kayak air terjun yang isi airnya gitu. Jadi kayak taman air buat main-main air, putar-putar Sungai Cirebon. Karena titik pusatnya itu dipakai buat pembangkit listrik tenaga gas Pak. Ada tiang sistemnya, jadi mata airnya atau situnya ditutup, diuruk, jadi airnya nggak bisa air sini. Nah, jadi tinggal cerita lah, tinggal kenangan. Jadi kalau musim hujan baru ada airnya ngisi. Terus harus sampai juga nggak berfungsi kayak dulu Pak. Mampet banget akhirnya bisa nggak jalan.
arti Sunyaragi itu apa Oh ya, ya Pak, maaf. Tadi saya berubah. Dari Sunyaragi itu diambil dari dua kata Pak. Sunyaragi. Yang artinya itu sunya itu sunyi. Sunyi. Ragi itu raga. Yang bisa diartikan itu tempat jiwa yang sepi atau sunyi raga. Kasarnya itu bahasa dulunya itu panyepinge ing raga. Atau disebut kamar kaputran panyepinge ing raga. Jadi buat pendidikan, buat meditasi atau buat nyepi. Bahasa Jawanya. Nah, Tapi karena lebih ini- ke Hindu ya. ini udah masuk ke Kesultanan Islam, tapi memang dulu masih Hindu Pak. Jadi kalau menurut garis keturunan itu, Kesultanan Islam itu Syed Hidayat itu cucunya dari Prabu Siliwangi. Oh. Nah itu anak yang dari perempuan yang bernama Nyimas Rara Santang, yang menikah dengan Kesultanan Mesir atau Kerajaan Mesir. Nah itu yang pangerannya namanya Syed Abdullah, yang ada hubungannya dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia menikah, diberi dua anak laki semua, Syed Hidayat dulu atau Sunan dan adiknya Syed Nurullah. Itu Pak ceritanya. Jadi ini udah masuk ke Kesultanan Islam. Tapi ciri khas budaya dan ininya kita nggak buang. Iya. Masih ada tanda-tanda kayak gapura, candi-candinya gitu.